Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laporan keuangan tahun 2022-nya sudah mulai mendapatkan profit setelah sebelumnya masih mencatatkan rugi bersih. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih tahun 2022-nya masih meningkat 100% lebih dan saat ini mencoba untuk break resisten kuatnya dan mulai bergerak trend. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang akan saya analisa adalah saham Adro. Adro hari Jumat kemarin masih lanjut naik 1% ke harga 3020. Dan bisa kita lihat di grafik, hari Jumat kemarin Adro sempat naik mengetes garis EMA 50 tapi masih gagal break. Dan karena pembukaannya di atas, walaupun ditutup naik 1%, candlenya candle merah, sehingga menurut saya ini masih kurang oke candlenya. Jadi secara tren Adro masih belum bergerak uptrend karena masih belum berhasil break garis EMA 50. Dan untuk harga resisten 3000 pun ini masih belum terkonfirmasi break walaupun harga sudah di 3020. Jadi untuk Adro menurut saya trennya masih belum terkonfirmasi walaupun bergerak naik. Dan kemarin memang kalau pemberitaan bahwa Adro laba bersihnya naik 100% lebih dibandingkan tahun 2021, jadi naik sekitar 167,7%. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 1% ini terlihat ada sedikit akumulasi, dan asing malah satu minggu terakhir ini terus keluar dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun ada akumulasi dan laporan keuangan oke tahun 2022, tapi secara teknikal Adro menurut saya harus hati-hati. Minggu depan memang masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50, tapi apabila ternyata masih terbentuk candle merah, menurut saya harus hati-hati karena ada potensi Adro untuk turun kembali di bawah harga 3000 dan lanjut turun menuju support di sekitar 2820 kembali. Dan ingat, ini belum terkonfirmasi break. Apabila hari Senin depan juga belum terkonfirmasi Adro berhasil break harga 3000, menurut saya harus hati-hati. Jadi apabila hari Senin belum terbentuk candle hijau di atas harga 3000 sehingga harga 3000 belum terkonfirmasi break, sehingga secara tren Adro masih akan sideways. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Adro satu minggu ke depan masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Atau teman-teman mau hold terus karena saat ini masih sideways juga sebenarnya masih oke untuk tren jangka menengah. Tapi ingat, saat ini Adro trennya belum bergerak trend. Jadi tetap harus hati-hati, apalagi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry. Jangan sampai teman-teman beli di sekitar resisten dan ternyata gagal break dan mulai bergerak turun, teman-teman akan loss. Selanjutnya saya akan coba analisa saham ABMM yang bisa kita lihat. Satu minggu ini juga mulai rebound dari support di 2700, sempat bergerak naik tapi saat ini belum berhasil naik di atas harga 2900. Sedangkan resisten EMA 50 saat ini di sekitar 2970. Jadi secara tren ABMM hampir mirip dengan Adro, saat ini masih sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 150. Jadi beda dengan PTBA yang kemarin juga baru saya update, bisa kita lihat bedanya. PTBA setelah berhasil break garis EMA 50 150 trennya mulai uptrend. Tapi apabila masih gagal break, menurut saya pribadi saham tersebut tetap harus hati-hati karena trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi sama apabila ABMM minggu depan juga masih kesulitan untuk break kedua garis EMA ini, trennya masih akan sideways. Dan jika kita perhatikan penurunan 1% hari Jumat kemarin, terlihat ada distribusi asing juga terlihat masih terus distribusi saham ABMM. Dari data yang kita dapat, saya lihat ABMM minggu depan masih akan bergerak sideways. Memang masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50, tapi potensinya untuk break atau naik di atas garis EMA 50 minggu depan sepertinya masih sangat kecil karena belum terlihat ada akumulasi. Jadi hati-hati apabila ternyata mencoba break garis EMA 50 gagal break, ABMM juga masih ada potensi untuk kembali turun menuju 2700. Jadi sama karena saat ini masih sideways, pertimbangkan untuk swing trade dan take profit apabila memang masih gagal break garis EMA 50 sampai harga 3000 ini. Selanjutnya saya akan coba analisa saham PTRO yang bisa kita lihat secara tren saat ini memang sudah mulai melemah trennya dalam beberapa minggu terakhir, tapi untuk tren jangka menengah PTRO trennya masih bergerak tren dan masih berada di atas garis EMA 50.
Jadi hari Jumat, hari Kamis sempat turun mendekati garis EMA 50, tapi hari Jumat berhasil rebound. Hari Senin mencoba untuk break resisten psikologis di harga 5.000, masih gagal break. Saat ini belum sempat mendekati garis EMA 50 juga, PTRO sudah berhasil rebound kembali. Jadi saat ini trennya mulai sideways kembali. Dan untuk tren jangka menengah masih sangat layak untuk di hold karena masih berada di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar 4.710. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini mulai bergerak turun. Untuk PTRO jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini ada sedikit akumulasi, tapi asing juga terlihat masih terus distribusi. Jadi untuk PTRO saya lihat minggu depan juga masih akan sideways, masih ada potensi saya lihat untuk kembali naik mengetes harga 5.000. Tapi ingat ini resisten kuat, apabila masih gagal break, PTRO masih akan sideways dan turun kembali menuju garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 ini, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata masih gagal break harga 5.000 atau hold saja selama support EMA 50 tidak terlewati. Selama support ini masih kuat, PTRO untuk tren jangka menengah maksudnya masih oke. Jadi masih ada potensi untuk break harga 5.000 dan kembali naik menuju 5.500 untuk tren jangka menengah selama masih kuat di garis EMA 50. Selanjutnya saya akan coba analisa saham WIM yang bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke harga 755. Bisa kita perhatikan di sini sebelumnya WIM gagal bertahan di garis EMA 50, sempat turun, tapi pada saat mengetas garis EMA 150 bisa kita perhatikan WIM masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 50 karena garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten di harga 750. Jadi secara tren jangka menengah WIM masih oke karena masih bertahan di garis EMA 150. Apabila minggu depan terkonfirmasi break garis EMA 50, WIM berpotensi untuk mulai uptrend kembali. Jadi bisa dipantau apabila terkonfirmasi break, WIM berpotensi lanjut naik menuju resisten berikutnya di harga 800. Dan secara tren akan mulai uptrend lagi untuk tren jangka pendeknya. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini juga sudah mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, kenaikan 2% ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing melakukan sedikit distribusi setelah sebelumnya terus melakukan akumulasi. Jadi untuk saham WIM apabila teman-teman mau coba entry, menurut saya wait and see dulu, tunggu konfirmasi dulu hari Senin depan apabila terkonfirmasi break harga 750 baru ikutan entry. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil tunggu di sekitar garis EMA 150 dan berhasil entry di sekitar garis EMA 150, saat ini WIM masih bisa di hold. Atau teman-teman mau take profit dulu apabila ternyata minggu depan WIM gagal break garis EMA 50 juga masih oke, karena selama masih gagal break garis EMA 50, WIM trennya akan sideways dan berada di antara garis EMA 50 150. Jadi masih ada potensi apabila gagal break garis EMA 50, WIM akan kembali turun mengetes garis EMA 150 saat ini di harga 700. Jadi teman-teman bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 dengan target terdekat di 800 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Untuk yang entry pada saat buy on breakout di garis EMA 50 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.